Hai para saudara semua, kabarnya damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Handsome Siblings yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan memperlihatkan kedua pengawal Wuke yang telah mendapatkan informasi bahwa mendiang Tuanti tidak pernah meninggalkan balai Diling selama di kota Jiangnan, sehingga Wuke pun mulai berpikir bahwa pembantaian di Biro Shuangxi dilakukan oleh orang lain. Kemudian Wuke bersama Xinlan kembali menemui pengurus kuda di Biro Shuangxi. Pengurus kuda itu mengatakan bahwa ia telah menemukan daun merah yang sepertinya bukan berasal dari sekitar Biro Shuangxi, dan ketika kejadian itu, dia juga mendengar bunyi lonceng yang biasa digunakan oleh para pendeta Tao. Tanpa disadari oleh mereka bertiga bahwa ada seseorang yang bercadar memperhatikan mereka dari atas atap. Keesokan harinya Wuke dan Xinlan mencari pohon berdaun merah di sekitar Jiangnan, dan mereka sampai di kuil Tianjing yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Banyak daun-daun merah yang berserakan di sana. Sepertinya si pembunuh memang tinggal di sekitar kuil. Lalu Wuke memberikan sebuah seruling kepada Xinlan dan menyuruhnya meniup seruling itu jika dalam bahaya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam kuil. Saat itu Wuke telah menemukan selai rambut putih yang kasar, dan tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Tak lama datang seorang berambut putih menyerang Wuke dengan sebilah tombak golong. Ia menyerangnya dengan ganas, yang ternyata kakek ini cukup tangguh dalam hal bertarung. Kemudian pertarungan pun bergeser keluar dan Wuke bersiap untuk menggunakan jurus andalannya, yaitu jurus pedang Phoenix. Namun Wuke terkena tendangan yang membuatnya tersungkur ke tanah, sehingga kakek itu pun mencekik lehernya dengan mendesaknya ke dinding kuil. Kakek itu pun melemparkan Wuke ke sebuah tiang yang membuat Wuke kembali terluka. Dan orang bercadar yang dari tadi memperhatikan pertempuran mereka kembali membunyikan loncengnya itu, sehingga kakek itu pun menjadi semakin buas dan menyerang Wuke dengan pukulannya yang membuat Wuke terluka parah. Saat itu Xinlan mengenal pukulan kakek itu yang membuat Xinlan menyerangnya dengan jurus yang sama. Namun Xinlan kalah dan terlempar yang membuat kakek itu akan menghabisinya. Di saat itu Xinlan sangat yakin bahwa kakek ini adalah ayahnya Tizen, si singa gila. Dan kakek itu pun memperhatikan liontin giok di kalung Xinlan, yang membuat dia tersadar dan membawa Xinlan menjauhi dari kuil tersebut. Mereka pun sampai di tengah hutan. Saat itu singa gila akhirnya mengenali Xinlan sebagai putrinya, dan singa gila pun menceritakan tentang kisahnya. Pada suatu hari dia menyelamatkan seorang pendekar yang hampir terbunuh oleh musuh, dan pendekar itu pun mengajak singa gila ke rumahnya dan mencabunya untuk minum arak. Namun ternyata dia meracuni singa gila. Kemudian dia menanamkan 18 akupuntur hipnotis yang bisa dikendalikan dengan bunyi lonceng Sangking. Yang setiap singa gila mendengar lonceng itu maka dia tak bisa mengontrol dirinya. Dia hanya tahu melaksanakan perintah si pemegang lonceng. Dan ketika singa gila akan menyebutkan nama orang itu, tiba-tiba terdengar kembali bunyi lonceng yang membuatnya kehilangan kontrol. Xinlan pun segera melarikan diri, namun singa gila mengejar putrinya untuk membunuhnya. Namun saat itu singa gila mampu menahan dirinya. Dan Xinlan pun mengeluarkan seruling yang diberikan oleh Wuke dan meniupnya, sehingga Wuke pun langsung menyerang singa gila yang membuatnya terluka parah. Kemudian mereka berdua pun membawa singa gila itu untuk dirawat, dan Wuke ingin merahasiakan kepada Jiang Bie kalau ia sedang merawat si singa gila. Pada hari ke-7 kematian mendiang Tuanti, Tuan Zhao mengadakan upacara peringatan di Balai Diling. Dua bersaudara juga hadir ke sana, dan mereka dikejutkan oleh Xiao Yu yang melakukan penyamaran. Yang ternyata Xiao Yu mempunyai sebuah rencana. Dia masuk ke dalam dan menangis untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tuanti. Tak lama kemudian Wuke dan Xinlan pun datang bersama Jiang Bie untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Tuanti. Dan tiba-tiba Zhang Jing dan Gu Renyu pun datang ke sana, yang ternyata dia mempunyai kekerabatan dengan mendiang Tuanti. Dia juga mendengar bahwa Jiang Bie lah yang telah memaksa Tuanti untuk mati. Mendengar tuannya telah dicaci maki, anak buah Jiang Bie pun langsung menyerang Zhang Jing. Namun Gu Renyu dengan mudahnya mengalahkan mereka semua.
Yang pada akhirnya Wu Kei pun mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan di Biro Shuangxi, yang membuat Zhang Jing mengalah dan memberikan Wu Kei waktu untuk melakukan penyelidikan sebelum ia membunuh Jiang Bie. Kemudian ia pun pergi dari sana. Singkatnya, Zhang Jing pun bertemu dengan Xiao Yu dan menyadari kalau di depannya adalah Xiao Yu yang sedang menyamar. Sehingga ia pun menyerang dengan cambuknya yang membuat Xiao Yu berhasil ditangkap oleh mereka. Saat ini Zhang Jing dan Guiran Yu sedang mencari keberadaan Nona Jiu. Namun Xiao Yu masih saja tidak mengaku keberadaan Nona Jiu, walaupun saat ini Xiao Yu dalam keadaan terikat. Kemudian Zhang Jing pun menyeret Xiao Yu di belakang kuda dan membawanya ke tengah hutan. Yang pada akhirnya Xiao Yu pun mengatakan bahwa dia tahu di mana Nona Jiu berada. Xiao Yu pun mengantarkan mereka ke pondok di puncak bukit, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Sehingga Zhang Jing yang merasa dipermainkan mengikat Xiao Yu di tiang pondok itu dan memberikan sari bunga ke wajah Xiao Yu agar para lebah datang ke wajahnya. Kemudian Zhang Jing pun akan melepaskan Xiao Yu dengan syarat Xiao Yu harus menemukan Nona Jiu dalam 3 hari. Dan Zhang Jing pun memberikan racun yang akan bereaksi selama 3 hari supaya Xiao Yu tidak berani melarikan diri. Lalu Zhang Jing dan Guiran Yu pun meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, Xiao Yu pun mencari Zizu dan Nona Jiu di hutan, yang akhirnya ia pun menemukan mereka berdua. Xiao Yu berencana akan mengantarkan Nona Jiu kepada keluarganya, tapi Zizu terlihat sedih. Kali ini Xiao Yu terlihat lebih dewasa. Dia bisa menasihati dan membangkitkan kembali semangat Zizu. Lalu mereka menuju tempat makan, dan sesampainya di sana ia mendengar pengunjung restoran memuji-muji Jiang Bie sebagai seniman bela diri terbesar. Xiao Yu pun menjadi emosi dan mengajak Zizu bersama Nona Jiu untuk membongkar kejahatan Jiang Bie dan menunda rencana untuk mengantarkan Nona Jiu kepada Zhang Jing. Xiao Yu pun kembali ke kediaman keluarga Duan, dan Duan Shan yang selama ini sangat merindukannya pun menjadi sangatlah senang. Kemudian Xiao Yu menanyakan tentang Yulang kepada Duan Shan, dan Duan Shan mengatakan bahwa Yulang sudah 2 hari tidak terlihat di kediaman Duan. Xiao Yu pun meminta Duan Shan untuk memberitahukannya jika melihat Yulang, dan ia pun memintanya untuk menunggunya di halaman belakang rumah setelah hari gelap. Setelah itu Xiao Yu pun kembali ke pondok untuk menceritakan rencananya dengan Zizu. Xiao Yu kemudian meminta Nona Jiu menulis surat untuk keluarga Murong, yang sepertinya Xiao Yu ingin membenturkan Jiang Bie dan keluarga Murong dengan mengumpankan Nona Jiu. Zizu pun menjadi marah dan tak setuju. Ia membawa Nona Jiu meninggalkan Xiao Yu. Xiao Yu pun menghadang mereka dan berusaha meyakinkan Zizu, yang pada akhirnya Zizu pun menyetujui rencana Xiao Yu, asalkan Xiao Yu bisa menjamin keselamatan Nona Jiu. Kemudian Jiang Bie mendapatkan sebuah surat dari Zizu. Surat itu mengatakan bahwa Yulang dan perak yang dibawanya telah ditawan di aula makam keluarga Zhang oleh seseorang. Lalu Xiao Yu mendatangi Zhang Jing dan Guiran Yu di penginapan. Ia memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Nona Jiu, dan Xiao Yu pun mengarang sebuah cerita yang membuat Zhang Jing menyuruh Guiran Yu untuk menghubungi keluarga Murong. Di malam harinya, kedua kakaknya Nona Jiu pun sudah berada di penginapan, dan Xiao Yu pun kembali mengarang cerita untuk segera ke aula makam keluarga Zhang dengan membawa perak ke sana demi menyelamatkan Nona Jiu. Walaupun kedua perempuan itu tidak terlalu mempercayai perkataan Xiao Yu, namun mereka berniat untuk mencari kebenaran di balik itu semua. Lalu Zizu pun mengantarkan Nona Jiu kepada Duan Shan yang tidak tahu apa-apa, dan Duan Shan pun mengikuti perkataan Zizu untuk membawa Nona Jiu ke kamar Jiang Bie. Sementara itu rombongan Murong pun mulai bergerak. Mereka sampai di aula pemakaman keluarga Zhang, yang ternyata mereka sudah dikepung oleh orang-orang bertopeng. Kedua Nona Jiu menyerang dengan senjata rahasia, namun dengan mudah serangan itu pun digagalkan oleh bertopeng yang tak lain adalah Jiang Bie. Perdebatan mereka sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Xiao Yu. Masing-masing merasa bahwa yang di depannya adalah musuh. Kemudian Jiang Bie pun berhasil menyandra Zhang Jing, dan keluarga Murong yang lain pun terpaksa menjatuhkan senjatanya. Ketika Jiang Bie membuka peti mati itu dan terlihat kepingan perak yang diperebutkan, namun tiba-tiba Xiao Yu pun muncul di sana bersama keluarga Murong lainnya. Dikarenakan telah terdesak, Jiang Bie pun membuka cadarnya, dan ia segera menyadari bahwa ini hanyalah perangkap dari Xiao Yu. Xiao Yu pun mengatakan bahwa dia tahu jika Jiang Bie telah menyekap Nona Jiu di kamar yang telah disediakan oleh keluarga Duan.
Jiang Bie yang merasa tak bersalah mempersilahkan keluarga Murong untuk memeriksa tempat yang disebutkan oleh Xiao Yu. Dan singkatnya mereka sampai di kediaman Duan, namun ternyata mereka tidak menemukan Nona Jiu di sana. Xiao Yu yang melihat sebuah lonceng pun dengan isengnya membunyikan lonceng tersebut. Sedangkan di luar Wu Kei yang mendengar lonceng itu menjadi terkejut, dan itu adalah lonceng Sun King yang telah mengendalikan singa gila. Kemudian Xiao Yu pun merubah taktiknya. Ia segera keluar dan berusaha memojokkan Jiang Bie, sehingga keluarga Murong berniat membawa Jiang Bie dan Xiao Yu untuk dimintai keterangan mengenai masalah ini. Namun Wu Kei pun datang dan menahan Jiang Bie untuk tetap berada di Jiangnan. Wu Kei pun memberikan jaminan bahwa Jiang Bie tidak akan pergi kemana-mana, dan mereka berjanji akan bertemu kembali di sebelah barat Jiangnan besok sore. Singkatnya Xiao Yu pun ditahan oleh keluarga Murong di sebuah kamar. Tiba-tiba racun yang diberikan Zhang Jing pada Xiao Yu mulai bekerja, dan ketika Xiao Yu mulai kesakitan, Zizu pun muncul di kamar itu. Zizu pun menceritakan kenapa Nona Jiu tidak ada di kamar Jiang Bie ketika Xiao Yu membawa keluarga Murong ke sana. Yang ternyata hal itu disebabkan oleh Duan Shan yang cemburu dan sakit hati kepada Nona Jiu, sehingga Duan Shan mengusir Nona Jiu dari kediaman keluarga Duan. Yang pada akhirnya Xiao Yu pun menyuruh Zizu untuk membawa Nona Jiu ke keluarga Murong agar Zhang Jing mau memberikannya obat penawar itu. Sementara itu di kediaman Duan, Wu Kei yang sedang berunding dengan para pengawalnya, ia merasa ada yang aneh dengan kejadian semalam, sehingga dia pun terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yu dan mencurigai Jiang Bie. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Kedua pihak yang berseteru itu pun bertemu di sebuah tempat yang telah disepakati. Keluarga Murong pun mengajukan usul. Mereka akan bertanding ketangkasan tanpa harus bertanding, dengan menantang Wu Kei dalam melakukan 3 hal. Dan jika Wu Kei sanggup melakukannya, maka keluarga Murong tidak akan memperpanjang urusan ini lagi. Ujian pertama adalah adu tenaga. Wu Kei harus bisa bertahan dari dorongan beberapa orang yang dipilih oleh keluarga Murong. Yang ternyata Wu Kei pun sanggup mengimbangi tenaga gabungan 18 orang pengawal keluarga Murong, dan Wu Kei pun memenangkan pertandingan pertama. Pada ujian yang kedua, keluarga Murong meminta Wu Kei untuk membelikan kue ke kota Jiangnan dan harus kembali sebelum kue itu dingin. Syarat tambahannya adalah selama perjalanan ke sana, kaki Wu Kei tidak boleh menyentuh tanah. Yang ternyata Wu Kei pun berhasil melewati ujian yang kedua ini. Ujian yang ketiga adalah sebuah teka-teki yang diberikan oleh Zhang Jing untuk menebak seseorang yang berada di dalam kereta kuda tersebut, dan Wu Kei pun berhasil menyelesaikan ujian yang ketiga itu. Yang pada akhirnya keluarga Murong pun mengakui kemenangan Wu Kei dan mengajak rombongannya untuk meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di tempat lain Nona Jiu yang berjalan sendirian, ia pun diganggu oleh 2 orang pria yang berniat jahat, dan beruntungnya Zizu segera menemukannya di sana. Kemudian Zizu pun mengantarkan Nona Jiu ke penginapan keluarga Murong, tapi mereka merasa heran melihat Nona Jiu seperti orang bingung. Mereka pun menanyakan siapa yang telah menculiknya, dan dengan cepat Nona Jiu mengatakan bahwa yang menculiknya adalah Jiang Bie. Lalu Jiang Bie pun muncul di sana dengan membuktikan bahwa dia tidaklah bersalah, dengan membuktikan kalau Nona Jiu tidak tahu bahwa dia adalah Jiang Bie, sehingga Jiang Bie pun membalikan tuduhan tersebut kepada Xiao Yu. Kemudian Zhang Jing pun segera menjemput Xiao Yu untuk menjelaskan kondisi itu, namun adanya Zhang Jing tidak membawanya ke penginapan Murong. Tiba-tiba racun tersebut kambuh kembali yang membuat Zhang Jing menuduhnya berpura-pura, sehingga Xiao Yu pun yang kesal menamparnya dan membuat topeng tersebut terlepas dari wajahnya. Yang ternyata itu adalah guru Jiao, yang membuat Xiao Yu senang sekali melihat gurunya itu. Sementara itu di penginapan Murong, Zhang Jing melaporkan bahwa dia tidak menemukan Xiao Yu di kamarnya, sehingga Jiang Bie mengambil kesimpulan bahwa Xiao Yu diselamatkan oleh para penjahat besar, dan dengan kejadian itu, maka Jiang Bie menjadi bebas dari tuduhannya. Singkatnya guru Jiao pun membawa Xiao Yu ke sebuah rumah, dan keempat guru yang lain pun menunggunya di sana. Terjadilah pertemuan antara guru dengan murid yang sangatlah menggembirakan. Namun tiba-tiba racun yang di tubuh Xiao Yu kambuh kembali yang membuatnya jatuh pingsan. Para guru pun kaget melihat Xiao Yu yang ternyata benar-benar keracunan, dan mereka pun mengusulkan untuk meminumkan semua obat itu kepada Xiao Yu.
Xiao Yu yang tersadar dari pingsannya namun dia masih keracunan. Ia merasa kondisinya memburuk dengan meminta arak pada gurunya dan meminta ia dihanyutkan di sebuah sungai. Namun tiba-tiba salah satu gurunya mengatakan bahwa dia melihat Tian. Mendengar hal itu mereka pun menjadi ketakutan dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Zizu mendatangi penginapan Murong dengan mengatakan racun di tubuh Xiao Yu sudah bekerja, sehingga Nona Jiu pun turun ke bawah dan dia bisa menyebutkan nama-nama keluarga Murong yang ditemuinya. Nona Jiu yang akan mengganti pakaian di kamar Zhang Jing. Ia malah mencari cara sesuatu yang sepertinya dia mencari penawar racun untuk Xiao Yu. Namun Zhang Jing menyadari hal tersebut yang membuat Nona Jiu melarikan diri dan bertemu dengan Zizu, yang akhirnya mereka pun ditangkap oleh keluarga Murong. Dikarenakan Nona Jiu sudah mulai mengingat kembali, ia pun akan bersedia ikut dengan keluarga Murong asalkan Zhang Jing mau memberikan penawar racun itu kepada Zizu. Singkatnya Zizu pun sampai di sebuah rumah, namun Xiao Yu sudah tidak ada di sana, yang pada akhirnya Zizu pun menemukan Xiao Yu yang berada di tengah sungai dengan membawanya ke darat dan memberikan penawar racun tersebut. Tak lama Xiao Yu pun tersadar yang membuat Zizu senang sekali melihat sahabatnya telah selamat. Sementara itu Yulang yang sudah kembali ke kediaman Duan dan menemui ayahnya. Dia mengatakan bahwa pengawal Wu Kei telah membeli obat herbal setiap hari. Sepertinya ada yang telah terluka parah di kelompok tersebut. Sementara itu Wu Kei pun mulai mencurigai Jiang Bie dan tiba-tiba Jiang Bie pun datang ke sana masuk ke dalam kamar. Wu Kei pun memperlihatkan singa gila yang sedang tak sadarkan diri. Namun Jiang Bie terlihat cukup tenang dengan menanyakan kenapa singa gila bisa terluka dalam, yang membuat Wu Kei pun menceritakan kejadian di kuil Tianjing. Kemudian Jiang Bie pun berpamitan dan tidak memperlihatkan ekspresi yang mencurigakan. Namun Xinlan dan Wu Kei tetap waspada kepadanya. Keesokan harinya ada seseorang yang memasukkan racun ke rumah obat singa gila dan pengawal Wu Kei yang tidak mengetahuinya segera memberikan ramuan tersebut kepada Xinlan, sehingga Xinlan pun memberikan obat itu kepada ayahnya. Tak lama seseorang pelayan bergegas membawa seorang tabib ke kamar Xinlan, yang ternyata singa gila tak bisa diselamatkan lagi, dan menjelang malam Xinlan dan Wu Kei menyelenggarakan pemakaman singa gila. Keesokan harinya Xiao Yu dan Zizu sedang makan di sebuah restoran. Ia mendengar ada suara ramai di luar restoran, yang ternyata itu adalah suara penduduk Jiangnan yang sedang melihat Wu Kei dan Xinlan yang berada di sana. Xiao Yu pun menjadi iri dan akan mendatangi Wu Kei untuk mengajaknya berduel, sehingga ia pun menghadang Wu Kei dan menantangnya untuk bertarung di pemakaman Chengnan pada malam hari. Sedangkan di kediaman Duan, Tuan Duan sangat berterima kasih kepada Jiang Bie dan berniat akan mengadakan perjamuan untuk ulang tahun Jiang Bie yang ternyata beberapa hari lagi. Kemudian malam harinya Xiao Yu pun menemui Wu Kei di tempat yang telah ditentukan, yang ternyata Wu Kei pun menunggu Xiao Yu tepat di makam Tizian si singa gila. Wu Kei pun mengatakan ada hal yang penting yang harus mereka lakukan dengan menceritakan dia bertemu dengan Tizian, sehingga mereka berdua pun sepakat untuk membuktikan bahwa Jiang Bie adalah dalang semua kekacauan di Jiangnan. Hari perjamuan pun tiba dan para tamu penting berdatangan. Di kesempatan itu Jiang Bie mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar tentang keluarganya 5 orang penjahat besar dari lembah penjahat dan bekerja sama dengan Xiao Yu untuk melakukan kejahatan. Sehingga Jiang Bie mengajak para pendekar bersatu untuk menjaga kedamaian dunia persilatan, yang pada akhirnya mereka berebut untuk mengangkat Jiang Bie sebagai ketua dunia persilatan. Namun tak disangka Xiao Yu pun datang ke sana dengan membawa papan kematian Tizian. Xiao Yu pun mengatakan bahwa dia mengetahui ada konspirasi tentang perak Tuan Duan yang telah hilang dan pembantaian yang dilakukan oleh Biro Xuangxi. Sehingga Jiang Bie pun mengungkapkan bahwa Xiao Yu yang dibesarkan oleh 5 penjahat besar memang berencana mengaku di Jiangnan dengan memfitnahnya. Xiao Yu pun mengatakan untuk membuktikan ucapannya adalah ia harus bertanya kepada Tizian si singa gila, yang ternyata tiba-tiba Tizian pun datang dan masih hidup, yang membuat semua orang pun terkejut. Yang ternyata yang meracuni obat Tizian adalah Yulang, dan Wu Kei yang mengetahuinya mengikuti permainan Yulang dengan berpura-pura memberikan obat itu kepada Tizian. Kemudian mereka mengumumkan bahwa Tizian sudah mati dan membuat makam palsu.
Tizian pun menceritakan bagaimana ia sampai jatuh ke tangan Jiang Bihe, yang ternyata pendekar yang menolong oleh Tizian waktu itu adalah Jiang Bihe. Ia juga yang mengendalikan Tizian dengan akupuntur hipnotis, sehingga Tizian tanpa sadar melakukan semua yang diperintahkan oleh Jiang Bihe. Kemudian pendeta Xianzi pun datang ke sana, yang ternyata diam-diam Xiao Yu pun meminta pendeta Xianzi untuk memeriksa tempat yang disebutkan oleh Tizian. Ia pun menemukan jarum dan catatan pukulan tanpa nama di sana, dan itu adalah menjadi bukti yang kuat untuk memberikan hukuman kepada Jiang Bihe. Bahkan Wu Ke pun mengeluarkan lonceng yang ditemukan berada di kamar Jiang Bihe. Namun Jiang Bihe mengatakan bahwa ada orang yang sengaja menjebaknya dengan meletakkan lonceng tersebut. Yulang pun langsung menyerang Wu Ke dengan jarum rahasianya, dan dengan mudah Wu Ke pun mematahkan serangan tersebut. Kemudian Xiao Yu membandingkan jarum yang dilempar Yulang dan jarum yang ditemukan pendeta Xianzi, yang ternyata kedua jarum itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ketika Jiang Bihe tidak bisa mengelak lagi, tanpa disangka ia menimpakan semua kesalahannya kepada Yulang, dan anehnya Yulang pun mengakui hal tersebut. Bahkan Jiang Bihe pun berusaha membunuh Yulang dan membuat tangannya putus dari serangan tersebut, yang akhirnya Jiang Bihe pun mengusir Yulang dari kota Jiangnan. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Demi menutupi kebusukan ayahnya, dia merelakan tangannya. Bahkan ayahnya yang kejam membuat anaknya menjadi kambing hitam demi menjaga reputasinya. Saat itu Xiao Yu sangat kesal sekali karena ternyata Jiang Bihe masih bisa meloloskan diri, walaupun semua bukti sudah mengarah kepadanya. Keesokan harinya Xinlan menemui Wu Ke di pinggir sungai. Dia berencana untuk berpamitan pada Wu Ke karena ingin membawa ayahnya pulang. Ia juga mengungkapkan kalau ia senang melihat Wu Ke dan Xiao Yu bisa berteman. Tiba-tiba seorang pria tua yang duduk di atas pohon mengomentari percakapan mereka, dan dia pun menyadari kalau di hadapannya seperti orang yang ia kenal. Pria tua itu pun tahu bahwa Wu Ke mencintai Xinlan, sehingga ia menasihati kedua remaja itu tentang cinta dan memaksa Wu Ke untuk menikahi Xinlan, yang membuat Wu Ke menjadi emosi dan menantangnya untuk bertarung. Sehingga orang tua itu pun mencabut pedangnya dan membuat energi pedang yang kuat membelah pohon tersebut. Wu Ke dan Xinlan pun terkejut melihat kemampuan pria tua tersebut, tapi Wu Ke masih tetap tidak mau menurutinya, sehingga pria tua itu pun menyerang Wu Ke dan dengan mudah menghancurkan pengikat rambutnya. Lalu pria tua itu pun mengatakan kalau keluarga Jiang dari dulu memang sangatlah keras kepala. Namun Xinlan mengatakan bahwa marga Wu Ke bukanlah Jiang melainkan Hua. Dan ketika pria tua itu ingin pergi dari sana, Wu Ke pun mengatakan bahwa si pria tua itu harus bertanggung jawab setelah merusak ikat rambutnya. Wu Ke pun menyerangnya dengan jurus telapak putar, namun itu tidak terpengaruh apa-apa dari pria tua itu. Pria tua itu pun menjadi bersemangat sekali ketika tahu Wu Ke berasal dari istana Yua, yang ternyata pria tua itu adalah Yanan Tian yang sudah keluar dari lembah penjahat. Saat itu Xinlan pun menghalangi Wu Ke untuk tidak menghadapi Yanan Tian. Namun tentu saja Wu Ke tidak mau melarikan diri, yang akhirnya mereka pun bertarung. Yang pada akhirnya Wu Ke pun kalah dalam pertarungan tersebut, dan Yanan Tian pun menotok Xinlan yang membuatnya tak bisa bergerak. Tiba-tiba Xiao Yu pun datang ke sana. Xiao Yu pun teringat pada pedang berkarat yang dipegang pria tua tersebut, dan sadarlah Xiao Yu bahwa yang di depannya adalah Yanan Tian. Kemudian Yanan Tian pun menyerahkan pedangnya dan menyuruh Xiao Yu untuk membunuh Wu Ke untuk membalaskan dendam orang tuanya pada istana Yihua. Namun Xiao Yu pun mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh Wu Ke sekarang karena dia sudah berjanji untuk berdamai dengan Wu Ke sampai 3 bulan ke depan. Bahkan Xiao Yu pun memohon ampunan untuk kelima penjahat besar. Bagaimanapun juga jahatnya mereka, tapi mereka lah yang sudah membesarkan Xiao Yu, sehingga Yanan Tian pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu Yanan Tian berpamitan kepada Xiao Yu dan menyuruh Xiao Yu untuk menemuinya setelah urusan Xiao Yu telah selesai. Kemudian Xiao Yu pun menunggu Wu Ke sampai dia sadar dari pingsannya, dan setelah itu Xiao Yu mengajak Wu Ke untuk meninggalkan sungai itu. Keesokan harinya Tizian dan Xinlan berpamitan pada Wu Ke dan Xiao Yu, dan Wu Ke pun menyuruh pengawalnya untuk mengawal perjalanan Tizian dan Xinlan. Setelah itu Wu Ke pun menanyakan rencana Xiao Yu selanjutnya, dan Xiao Yu berencana untuk bertemu dengan Yanan Tian di Jiangnan. Kemudian dia pun berencana untuk mencari Jiang Qin, pelayan yang sudah mengkhianati kedua orang tua itu.
Wuke lalu menawarkan diri untuk ikut bersama Xiao Yu ke Jiangnan. Hari-hari berikutnya merupakan hari-hari yang menyenangkan bagi mereka berdua. Mereka bermain dan bercanda layaknya dua orang teman baik. Yang ternyata berita kebersamaan Wuke dan Xiao Yu telah sampai ke istana Yua, yang membuat Putri Yayu menjadi geram sekali. Di malam harinya Wuke pun mendengarkan teriakan Xiao Yu. Ia berusaha mengejarnya dan sampai di pinggir kota. Di sana terdapat seseorang utusan dari istana Yua bernama Tuan Tong, dan dia menyuruh Wuke membunuh Xiao Yu yang sudah dilumpuhkannya. Namun Wuke menolak dengan mengatakan bahwa ia memiliki perjanjian damai dengan Xiao Yu sampai 3 bulan. Yang akhirnya Tuan Tong menyetujui menunda pertarungan mereka 3 bulan lagi. Kemudian dia memerintahkan Wuke meninggalkan tempat itu, sementara Xiao Yu akan tetap tinggal di sini. Sedangkan di kota Jiangnan, saat ini Jiang Bie bertemu dengan Yan Nantian, dan Jiang Bie terlihat gugup bertemu dengannya. Namun Yan Nantian mengajaknya minum arak sampai larut malam. Setelah itu mereka pun berjalan pulang ke kediaman Jiang. Namun Yan Nantian terlalu mabuk sampai jatuh tertidur di jalan. Kemudian Jiang Bie mencabut pedangnya dan akan memenggal leher Yan Nantian. Tapi tak disangka-sangka Yan Nantian hanya berpura-pura mabuk. Yan Nantian pun mencabut pedang berkaratnya dan menyerang Jiang Bie. Mereka pun bertarung dan kekuatan Yan Nantian jauh di atas Jiang Bie. Ketika Yan Nantian akan membunuhnya, Jiang Bie mengatakan kalau dia mati, maka tak ada yang tahu tentang Jiang Qin, sehingga Yan Nantian mengurungkan niatnya membunuh Jiang Bie dan menanyakan tentang keberadaan Jiang Qin. Jiang Bie pun akan memberitahu keberadaan Jiang Qin asalkan dia berjanji 2 hal pada Jiang Bie. Yang pertama, Yan Nantian tidak boleh melukai Jiang Bie sampai kapanpun. Dan yang kedua, Yan Nantian tidak boleh mengatakan siapa Jiang Qin pada orang lain, sehingga Yan Nantian pun menyetujui perjanjian tersebut. Kemudian Jiang Bie pun mengakui bahwa dia adalah Jiang Qin yang dicari Yan Nantian, dan Yan Nantian pun sangat marah sekali dan bersiap membunuh Jiang Bie. Namun dia terikat pada janji yang diucapkannya tadi. Jiang Bie sungguh licik, dia bisa membuat Yan Nantian tak bisa berbuat apa-apa, walaupun sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Di tempat lain, Wuke menemui Yan Nantian dengan mengatakan bahwa Xiao Yu ditangkap oleh orang yang bernama Tuan Tong. Namun Yan Nantian tidak percaya dengan menghunuskan pedangnya. Dan dikarenakan Tuan Tong ada hubungannya dengan istana Yua, maka Yan Nantian berniat menjadikan Wuke sebagai sandranya. Walaupun menjadi sandra, tapi Wuke diperlakukan dengan baik oleh Yan Nantian. Yang ternyata Wuke juga tidak mau membunuh Xiao Yu, namun dia tidak bisa memegang perintah gurunya. Sementara itu Yulang yang melarikan diri ditemukan oleh Luo bersaudara. Luo bersaudara meminta Yulang menyerahkan 1 juta tahil perak yang dicuri dari Tuan Duan. Dikarenakan Yulang tidak mau menunjukkan di mana perak itu disimpan, akhirnya Luo bersaudara pun menyerangnya yang membuat Yulang pun terluka parah. Namun mendadak seorang bercadar datang menyerang Luo bersaudara dan membawa Yulang pergi. Setelah itu Yulang pun dibawa ke pavilion Huanhua, yang ternyata yang menyelamatkannya adalah Tuan Wei atau ketua penjaga. Saat ini Tuan Wei menyelamatkan karena ingin mendapatkan perak curian itu, dan dikarenakan Tuan Wei berasal dari klan Wuya, Yulang pun tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Wei pun membuatkan Yulang sebuah tangan palsu yang membuat Yulang sangatlah senang sekali. Sehingga dia pun menyatakan kesetiaan pada Tuan Wei dan berjanji untuk memberikan perak tersebut. Kemudian Tuan Wei meminta Yulang mencarikan Nona Meng yang dilarikan dari rumah bordir. Dan Yulang yang tahu bahwa Nona Meng adalah Nona Jiu, ia pun menyanggupi permintaan itu. Sementara itu Xiao Yu yang disekap oleh Tuan Tong di suatu tempat. Tuan Tong yang kesal karena dipermainkan oleh Xiao Yu. Ia pun menghina ibunya yang membuat Xiao Yu tak terima ibunya telah dihina dan membela sang ibu. Tapi itu membuat Tuan Tong semakin marah dan menghajarnya. Saat itu Xiao Yu pun berpura-pura sakit perut dan menotok kedua pelayan istana Yua yang disuruh menjaganya. Kemudian Xiao Yu dengan kaliannya bisa membuka gembok pintu tersebut, yang ternyata Zizu berada di sana untuk menjemput Xiao Yu. Namun ketika mereka akan melarikan diri, Tuan Tong pun muncul, dan Zizu yang berusaha melindungi Xiao Yu pun terpukul mundur. Lalu Xiao Yu pun menyuruh Zizu kabur dari sana. Kemudian Xiao Yu pun menyerang Tuan Tong untuk memberikan kesempatan Zizu melarikan diri.
Xiao Yu yang kalah darinya sangatlah kecewa dengan kemampuan Xiao Yu yang terlalu lemah dengan kemampuan Uke. Tuan Tong pun mengeluarkan sebuah panduan jurus dan menyuruh Xiao Yu untuk mempelajarinya. Sejak saat itu Tuan Tong menjaga Xiao Yu dengan ketat. Bahkan dia membunuh seorang pelayan yang tersenyum ketika Xiao Yu membuat lelucon. Xiao Yu pun marah sekali dengan kekejaman Tuan Tong, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Tuan Tong telah keluar, pelayan yang satu lagi yang mengajak Xiao Yu untuk melarikan diri. Kemudian mereka berdua segera pergi dari sana. Yang ternyata ada sebuah terowongan di bawah kuil tempat Xiao Yu disekap. Mereka menyusuri terowongan yang berliku-liku. Dan alangkah kagetnya Xiao Yu jika pelayan itu tidak tahu kemana arah terowongan tersebut. Tapi pelayan itu tetap optimis bahwa mereka akan keluar dari tempat tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.